Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami di sini akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi penyimpanan yang ada pada komputer. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Risa Sulaiman dengan NIM 93202090 dan dua rekan saya. Yang pertama Siti Mariam dengan NIM 93202080 dan rekan saya yang kedua Satya Nugraha dengan NIM 93202070. Untuk yang pertama itu adalah RAM. RAM sendiri ditemukan oleh Robert Dennard dan diproduksi secara besar-besaran oleh Intel pada tahun 1968. Keberadaan RAM ini dapat diibaratkan dengan meja kerja dan hard disk diibaratkan dengan lemari arsip. Kalau kita mau bekerja, kan biasanya kita ambil berkas dulu dari lemari arsip, baru dipindah ke meja kerja, supaya memudahkan dan mempercepat proses pengerjaan. Setelah itu, baru berkas tersebut kita simpan kembali di lemari arsip. Untuk perkembangan RAM di era modern, RAM atau Random Access Memory ditemukan oleh Robert Dennard dan mulai diproduksi secara besar-besaran oleh Intel jauh sebelum komputer modern pertama dibuat IBM pada tahun 1981. Dari sinilah perkembangan RAM yang kita kenal sekarang dimulai. Pada tahun 1970, IBM mulai mengembangkan memori yang dinamakan DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung ke tahun 2000 ke atas era lahirnya DDR2 RAM. RAM jenis ini menjadi yang paling banyak digunakan di pasaran. Kemudian di tahun 2007 hingga sekarang muncul DDR3 RAM. Memori jenis ini memiliki kebutuhan daya yang berkurang sekitar 16% dibanding DDR2. Contoh beberapa merek RAM adalah Vigen, Kingston, VC Pro, Ramos, dan lain-lain. Generasi RAM dari waktu ke waktu, static RAM atau SRAM, non-volatile RAM, dynamic RAM, synchronous RAM, DDR RAM, DDR2 RAM, DDR3 RAM. ROM adalah singkatan dari Read Only Memory. Jenis memori ini baik dalam handphone ataupun komputer, berfungsi sebagai penyimpanan permanen atau selamanya. Di ROM inilah kita menginstal atau memasang aplikasi yang Anda inginkan atau butuhkan, baik di komputer maupun handphone Anda. Berapa idealnya besaran ROM ini? Semakin besar, semakin baik, karena besarnya ROM akan memampukan memasang banyak aplikasi yang diperlukan tanpa harus menghapus aplikasi lain karena kurang tempat. Selain itu, memampukan menyimpan banyak data, yaitu komponen hard disk atau biasa juga disebut hard disk drive atau HDD, hard drive disk drive atau feed disk. Perangkat komputer, laptop, atau perangkat sejenisnya tak akan berarti jika tidak adanya perangkat yang bernama hard disk, karena peran vital yang diusungnya biasanya menjadi pusat penyimpanan data dan informasi untuk sebuah perangkat berbasis komputer atau laptop. Perangkat hard disk sudah menjadi perangkat yang harus dipelihara bagaimanapun keadaannya. Jika tidak, biasanya kinerja daripada perangkat komputer atau laptop kita akan mengalami proses lambat atau juga bisa disebut lemot. Sekarang hard disk atau dikenal dengan dua macam, yaitu ada ATA dan SATA atau serial ATA. Hard disk ATA mempunyai koneksi 40 pin dan hard disk SATA hanya mempunyai koneksi 6 pin. Jadi, hard disk SATA lebih cepat dari hard disk ATA. Namun, jika motherboardnya tidak mendukung koneksi SATA, maka kita tidak bisa menggunakan hard disk SATA. Sekarang, ukuran hard disk sudah sangat besar, seperti 500 GB atau 750 GB dan 100 atau 1000 GB atau 1 TB sampai terabyte. Dan sekian dari kelompok saya, atau kami mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.